Ini teman-teman, semuanya saya papres ini teman-teman. Nah ini, jadi ini adalah pisang yang kena virus darah. Jadi selamat siang teman-teman. Hari ini saya di kebun Kalitimo. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana ciri-ciri dari pisang, terutama pisang kepok yang kena virus darah. Dan ini adalah salah satu penyakit pisang yang menyerang pisang kepok. Jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat dari awal tanaman kita itu kena virus darah. Jadi pisang yang kena virus darah ini tidak bisa kita obati karena memang ini virus. Jadi yang bisa mengobati adalah dirinya sendiri. Jadi terkadang pisang kepok yang kena virus darah ini anakannya bisa pulih kembali, tetapi kadang juga tidak bisa pulih. Karena itu saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kalau pisang kepok itu kena virus darah. Seperti itu teman-teman. Kita akan mengamati ciri-ciri fisiknya bila terkena virus darah. Baik teman-teman, ikuti. Hari ini kita akan melihat pisang kepok yang kena virus darah. Ya teman-teman, kita akan melihat ini. Ini ada pisang kepok. Jadi anakannya sehat. Kita lihat dari indukannya itu yang berbuah. Kita lihat apakah itu terserang virus darah atau tidak, karena ciri-ciri fisiknya sudah tampak bahwa itu terserang virus darah. Oke teman-teman, kita potong dulu pisangnya. Oke teman-teman, ini sudah saya potong, saya sisakan, nanti saya tunjukkan. Kemudian anakannya tetap bagus teman-teman. Ini anakannya sehat, biarpun indukannya ini terserang virus darah. Pisang yang kena virus darah itu daunnya itu tidak mengering semua, jadi ada sebagian dari daunnya itu tetap sehat, tetap hijau. Beda kalau kena fusarium, itu daunnya langsung menguning semua. Tapi kalau ini kena virus ini, daunnya tidak menguning. Jadi ada sebagian daun yang tetap hijau. Seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang lain teman-teman. Ciri-ciri yang lain itu adalah ini. Jantung pisang ini, tangkai jantung pisang ini itu adalah mengering. Nah, kalau teman-teman pun melihat pisang kepok dengan jantung pisang yang mengering, itu pastinya terserang virus darah. Kemudian pisang yang kena virus darah itu tetap sehat kulitnya, tetap bagus, tetap mulus, tidak ada ciri-ciri terserang penyakit. Tetapi teman-teman, ini kalau kita buka maka dalamnya akan rusak. Saya tunjukkan pada teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini adalah kena virus darah. Jadi daging buahnya itu rusak,
membusuk. Nih, saya lagi teman-teman perhatikan. Nah, ini teman-teman, seperti ini virus darah teman-teman. Nih, saya tunjukkan lagi. Kalau ini teman-teman, nah ya teman-teman, ini kena virus darah, pisang kepok yang kena virus darah. Nih teman-teman, perhatikan lagi sebelah sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi teman-teman, kulitnya tetap mulus tapi daging buahnya rusak. Kemudian virus ini menyerang batang dan juga daging buah dari pisang. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, semuanya saya papres ini teman-teman. Nah ini, jadi ini adalah pisang yang kena virus darah. Jadi kalau kita tidak tahu, kemudian kita potong, kemudian kita jual, ternyata daging buahnya sudah membusuk. Jadi untuk mengetahui lebih awal, itu adalah teman-teman melihat dari ujung jantung pisang ini, yang di bawah ini. Kalau itu mengering, maka itu tanda-tandanya kena virus darah. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita potong lagi. Saya tunjukkan seperti apa batangnya. Teman-teman, ciri yang lain ini yang teman-teman. Jadi pada tangkai pisangnya, nah, ini adalah menguning. Kemudian getahnya ini kental. Ini ciri-cirinya pisang itu kena virus darah. Kemudian ujung dari jantung pisang ini mengering. Ini teman-teman, saya tunjukkan lagi yang sebelah sini teman-teman. Ya ini teman-teman, rusak semua, itu kena virus darah. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman, ciri fisik dari tanaman pisang yang terkena virus darah. Jadi yang bisa kita amati pertama kali saat itu belum kita potong, itu adalah ujung dari jantung pisangnya itu mengering. Itu adalah ciri pertama yang bisa kita amati. Kemudian kalau kita potong, kita lihat daging buahnya. Itu kalau daging buahnya rusak membusuk, nah itu jelas itu terkena virus darah. Kemudian batang pisangnya juga seperti itu, akan menguning, terutama di bagian tengah yang biasa kita sebut dengan aresnya, itu menguning. Kemudian lama kelamaan nanti akan membusuk batang pisangnya. Kemudian kalau kita melihat getahnya, itu adalah kental, mengental. Itu adalah ciri dari pisang kita yang kena virus darah. Terus bagaimana cara kita mencegahnya teman-teman? Kita hanya bisa mencegah, tidak bisa mengobati, karena memang tidak ada obatnya untuk virus. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya. Pertama, kita jangan memakai bibit yang sudah terkena virus darah. Yang kedua, teman-teman jangan menggunakan alat yang sama kalau itu sudah kita gunakan
untuk tanaman pisang yang kena virus darah. Misalkan pisau yang kita gunakan untuk memotong pisang yang kena virus darah, jangan digunakan lagi untuk memotong pisang yang lain yang sehat. Jadi harus kita sterilkan. Jadi kalau teman-teman ke kebunnya itu tidak membawa obat untuk mensterilkan, ya teman-teman harus bawa peralatan lebih dari satu. Jadi yang satu khusus untuk memotong yang kena penyakit, yang satu khusus untuk tanaman yang sehat. Itu adalah cara kita untuk mencegah virus darah. Jadi tidak bisa kita obati, tetapi kita cegah. Demikian teman-teman untuk kegiatan Haris Vlog hari ini, menunjukkan kepada teman-teman bagaimana ciri fisik dari pisang yang kena virus darah. Terima kasih telah mengikuti kegiatan saya hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.